Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Bu Ica. Oh iya, ada apa ya Bu Ica? Iya Pak. Pak, bagaimana dengan kegiatan coaching kita hari ini? Kira-kira itu tindak lanjutnya seperti apa ya? Oh begitu, boleh deh silakan duduk dulu Bu Ya, Ica. terima kasih Pak. Permisi. Iya. Baik Bu Ica, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan coaching kita hari ini. Kira-kira apa masalah yang akan Ibu Ica selesaikan pada kegiatan coaching hari ini? Iya Pak. Jadi di kelas 10 PSPT 2 itu ada suatu kelompok yang bergeng ya Pak ya. Yang dimana di situ ada ketua gengnya, dia mengompori teman-temannya itu sehingga dia membuli salah satu temannya di kelas. Betul. Ketika kemarin saya lewat kelas 10 PSPT 2, anak yang dibully itu sedang menangis. Dan saya tanya, kenapa kamu nak? Kata si anak ini, saya dibully Bu sama teman sekelas saya. Itu kira-kira gimana ya Pak? Oh baik, mungkin seperti prosedur yang sudah sekolah lakukan ya, dan Ibu Ica mungkin pahami. Berarti tepat sekali, kemarin Bu Ica sudah jelaskan kepada saya bahwa Bu Ica akan melakukan coaching terhadap anak tersebut. Seperti itu ya Ibu Ica. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apa yang akan Ibu Ica harapkan ketika coaching di kelas 10 PSPT 2 nanti ini berjalan? Oke, baik Pak Yusuf. Saya sebagai coach, insya Allah akan melaksanakan 3 metode. Yang dimana metode tersebut, yaitu yang pertama, saya akan mendengarkan anak yang dibully. Saya akan mendengarkan dengan baik anak yang dibully. Dan mendengarkan juga geng yang segerombol itu Pak, mengapa mereka melakukan itu di kelas sehingga temannya ini dibully. Terus yang kedua, saya akan bersikap objektif dan tidak berpihak kemanapun, serta saya akan secara profesional tidak membawa masalah pribadi saya ke anak-anak. Dan ini benar-benar saya sangat objektif kepada anak tersebut, entah yang dibully maupun yang membulinya. Seperti itu. Terus yang ketiga, saya akan menggali kepada anak tersebut bagaimana kita memecahkan masalah yang ada di kelas 10 PSPT. Oh, seperti itu. Jadi menggali banyak pertanyaan. Iya, saya akan menggali banyak pertanyaan di situ. Saya akan explore mengapa bisa hal itu terjadi sehingga ada pembulian di kelas 10 PSPT 2 dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan merujuk tepat sasaran kepada mereka. Baik, sebenarnya di dalam kegiatan coaching ini seperti yang sudah Ibu Ica jelaskan tadi, memang sudah tepat bahwa sebagai seorang coach, Bu Ica memiliki 3 kemampuan atau karakter yang harus dimiliki seorang coach. Yang pertama itu tadi mendengarkan mungkin secara aktif ya Ibu Ica. Nah kemudian Ibu Ica juga akan menggali pertanyaan lebih banyak dan lebih mendalam kepada anak tersebut, seperti itu ya Bu Ica. Kemudian juga Ibu Ica menjadi satu pendengar yang baik yang tentunya punya pemikiran yang objektif di dalam coaching nanti. Nah saya akan harapkan mudah-mudahan kegiatan coaching hari ini bisa menghasilkan satu solusi yang baik terhadap anak-anak kita, terutama di kelas 10 PSPT 2 ya. Yang kemudian ada satu lagi pertanyaan saya Ibu Ica. Kira-kira dari kegiatan tersebut yang akan kita laksanakan nanti, ada harapan lain yang akan Ibu Ica gali kembali dari kegiatan coaching nanti? Harapan saya yaitu untuk kelas 10 PSPT 2 ya Pak ya, terutama mereka dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, menyelesaikan masalahnya sendiri, dan mereka dapat bersosialisasi, merangkul satu sama lain, berkeluarga, dan tidak ada lagi pembulian di dalam kelas. Baik, ya itu memang satu tujuan yang amat mulia ya Bu Ica, dan kita menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kelas. Baik, kalau demikian boleh kita laksanakan coaching hari ini di kelas 10 PSPT 2? Ya boleh Pak. Untuk jam pelajarannya apakah hari ini? Ya, saya kebetulan mengajar informatika hari ini 3 jam di begitu. Jadi materinya itu Ibu Ica juga sedang memberikan materi informatika di kelas 10 PSPT 2. Oke, baik.
Mari kita bersama-sama Bu Ica Baik, untuk Pak. ke kelas. Ya. Mari. Baik, Pak. Option customize keyboard. Nah, di sini kan ada kameranya nih Pak. Kita akan pindahkan di laptop. Tapi di laptop nggak ada. Abi punya. Oke. Altaf udah selesai belum Altaf? Belum? Sudah. Oke. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Bu Ica. Silakan mari duduk Bu Ica. Ya, terima kasih Pak. Jadi ada beberapa hal saya minta waktu Ibu Ica ya sebentar. Boleh. Untuk sedikit mengkonfirmasi kembali hasil coaching kita yang sudah kita laksanakan tadi. Nah, kira-kira adakah perubahan setelah Bu Ica melaksanakan coaching yang sudah dijalankan di kelas? Oke, baik Pak. Alhamdulillah sih anak-anak sudah banyak perubahan setelah saya melakukan coaching di kelas. Karena saya pun sebelum melakukan coaching itu sudah menerapkan metode pembelajaran yang menarik pada masing-masing siswa. Karena tidak semua siswa itu sama kebutuhannya, jadi saya sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak yang ada di kelas. Setelah itu juga saya lihat anak-anak itu banyak berubah. Dia bisa mandiri, dia juga tidak banyak bercanda, dia menyelesaikan tugas dengan senang karena sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Karena sebelumnya sudah saya terapkan untuk tugasnya itu sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Seperti itu Pak. Apa yang menjadi tolak ukur utama bahwa di kelas tersebut banyak sekali mengalami perubahan? Nilai positifnya kira-kira menurut Ibu Ica seperti apa? Oke, nilai positifnya itu ada salah satu murid saya ya Pak, Ya. yang bernama Ihsan. Kebetulan murid saya ini dia berkebutuhan khusus. Oh iya. Ya, di saat saya metode ceramah, anak ini mondar-mandir Pak, mondar-mandir, tidak bisa diam, gitu ya. Nah, di saat saya langsung ke praktek, saya bawa ke lab, anak-anak mengerjakan di depan komputer masing-masing, anak ini sangat antusias, bahkan dia lebih cepat selesai dibandingkan teman-temannya yang tidak berkebutuhan khusus, seperti itu Pak. Dan ini menurut saya adalah suatu tolak ukur adanya perubahan setelah saya melakukan metode pembelajaran yang inovatif, yang bervariasi, yang berdiferensial. Jadi anak-anak itu mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing, seperti itu Pak. Apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan dari proses positif yang terjadi di kelas
selama ini untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Oke, untuk langkah selanjutnya itu saya mungkin akan melakukan aksi nyata seperti melihat satu persatu kebutuhan siswa si A, si B, si C, si D, kira-kira kurangnya di mana dan membutuhkannya apa. Mungkin itu bisa menjadi suatu pembelajaran juga buat saya ke depannya akan menggunakan metode seperti apa lagi dalam pembelajaran saya gitu, dalam proses pembelajaran saya di kelas seperti itu Pak. Berarti dalam hal ini mungkin sama dengan mengklasifikasikan kesadaran sosial emosional dari peserta didik atau murid gitu ya Bu Ica ya? Iya benar Pak. Terus kemudian ada lagi satu sisi perubahan yang Bu Ica rasakan ketika melaksanakan coaching tersebut? Perasaan saya karena saya senang dengan banyak orang, terutama ketemu dengan siswa, murid-murid, itu sangat menyenangkan Pak. Saya senang, saya happy, apalagi ketika saya menerapkan coaching kemarin, itu anak-anak sangat antusias dan sangat mengikutinya dengan baik. Jadi saya pun sangat bahagia juga ketika melihat respon anak-anak saya bahagia seperti itu Pak. Terus harapan yang Ibu Ica ingin dapatkan dari hasil kegiatan coaching hari ini, hari yang kemarin, itu seperti apa Ibu? Harapan saya semoga siswa-siswa saya lebih mandiri, lebih bertanggung jawab dan disiplin terhadap dirinya sendiri dulu seperti itu. Setelah itu baru bisa menerapkan bagaimana dia dapat mengimplementasikan setiap materi-materi yang saya kasih, setiap infografis yang saya kasih, pembelajaran yang saya kasih. Jadi si anak tersebut bisa gitu Pak mengimplementasikannya dengan baik di kelas. Artinya memang di kelas tersebut siswa-siswa senang dengan model penugasan yang Ibu Ica berikan ya, dengan berbagai macam model tadi ya. Betul. Menyesuaikan dengan bakat dan minat mereka. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Endi. Ini PP saya dari calon guru penggerak angkatan 5. Nah, kebetulan Bu Ica pada hari ini saya mengundang Bu Ica untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi. Tujuan pertemuan kita kali ini adalah kita akan melihat dari hasil yang sudah kita laksanakan di observasi kemarin ya, di coaching kemarin, bahwa tujuannya kita juga bersama-sama tentunya sebagai mitra ingin mengembangkan pengembangan diri yang sudah Ibu Ica lakukan. Nanti di mana juga di dalam kegiatan kali ini tentunya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bu Ica, kemudian nanti di akhir dengan adanya satu refleksi hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan, yang sudah saya observasi kemarin dan yang sudah Ibu Ica lakukan. Seperti itu. Jadi kita akan mengembangkan bagaimana kemampuan Ibu kita lihat dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Baik, Saya ingin coba menanyakan kepada Ibu Ica bagaimana pengalamannya, kemudian bagaimana rasanya ketika sudah melakukan proses mulai dari pra-coaching, kemudian coaching atau supervisi. Nah, di pasca coaching ini. Nah, yang pertama bagaimana rasanya menurut Bu Ica setelah Bu Ica kemarin melaksanakan supervisi tersebut? Baik, Yusuf. Perasaan saya kemarin ketika melaksanakan supervisi tersebut yaitu menyenangkan ya Pak ya, senang, bahagia, terutama ketemu anak-anak. Terus yang kedua juga di situ saya sudah melihat adanya perubahan dari anak-anak, entah itu dari pembelajarannya, dari dia mengatasi masalah yang ada di kelas seperti itu. Terus juga dalam pemetaan sebelumnya itu saya sudah mengelompokkan anak yang sudah bisa
belum mampu sama anak yang mahir sekali gitu ya Pak. Itu udah saya peta-petakan dan saya sudah nilai secara objektif. Saya pun juga sudah memberikan tugas secara diferensiasi tergantung kemampuan anak itu masing-masing. Makanya dari situ saya sudah melihat perbedaan tersebut, sehingga ketika saya melaksanakan supervisi kemarin tuh wow, menyenangkan sekali, ternyata ada banyak perubahan seperti itu. Iya, memang sebelumnya kan permasalahannya di dalam kelas Bu Ica ini murid-murid kurang antusias ya. Ya, betul Berarti sekali, Pak. tadi Bu Ica telah melaksanakan ketiga program tersebut Ya. untuk mengantisipasi permasalahan yang Ibu Ica sampaikan kepada saya ya waktu kelas pra-coaching itu ya. Ya, betul, Pak. Oke, baik. Kemudian kira-kira ada nggak Bu Ica yang Ibu Ica rasakan ketika model pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini itu punya satu kekuatan atau punya satu hal yang positif bagi diri Bu Ica ataupun bagi anak murid? Ya. Ada hal positif yang bisa saya rasakan, entah itu juga dari anak-anak juga bisa merasakan hal positif karena kita langsung mengimplementasi Pak, langsung praktik gitu. Oh, gitu. Ya, pertama tadi sudah saya jelaskan pemetaan dulu dari anak yang belum mampu sampai anak yang mahir. Setelah itu kita lihat masalahnya masing-masing setiap anak. Kenapa dia bisa tidak minat untuk pembelajaran saya seperti itu? Saya lihat ya seperti itu ya. Iya. Setelah saya teliti, setelah saya lihat ternyata perbedaannya lumayan, ya saya lakukanlah pembelajaran yang berdiferensi itu agar dapat menarik antusias anak-anak dan memotivasi mereka agar mau belajar kembali dan menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Seperti yang kasus sebelumnya itu ada kasus bullying di kelas tersebut seperti itu Pak. Jadi yang saya rasakan ada hal positifnya, anak-anak pun juga sudah bisa menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin. Hal positif yang mereka dapatkan seperti itu. Iya, kemarin itu kan terlihat ada beberapa siswa yang inklusi yang memang Bu Ica juga agak sulitan, takutnya anak ini dibullying ya. Iya. Gitu. Nah, kemudian selama ini setelah Bu Ica melihat di dalam kelas kemarin pada saat kita observasi, bagaimana menurut Ibu Ica melihat anak tersebut? Alhamdulillah Pak, mereka sudah mulai bisa berbaur, sudah bisa menyatu seperti keluarga, udah tidak ada lagi yang namanya bullying, udah nggak ada lagi yang namanya bergerombol sekelompok-sekelompok, bikin geng-gengan, gap-gapan, seperti itu. Iya, udah tidak ada. Saya sudah tidak melihat lagi seperti itu di kelas tersebut, seperti itu Pak. Iya, kemarin saya melihat ada siswa yang memang mengumpulkan berbagai macam tugas sesuai minatnya ya. Iya. Nah, itu kira-kira dari hal yang demikian, apa yang menjadi kekuatan ibu yang dapat merubah perilaku anak di dalam pembelajaran tersebut, kira-kira yang paling mendukung dari kegiatan pembelajaran ibu tersebut sehingga anak-anak menjadi sangat antusias? Kemarin saya juga melihat ya ada pembelajaran ibu, kira-kira ada. Ya, 3 hal yang pertama adalah yang saya lakukan yang paling benar-benar berpengaruh terhadap mereka itu adalah pembelajaran diferensiasi ini Pak. Yang saya memberikan tugas setiap anak itu berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Iya, kemarin ada yang menulis ya. Iya, ada yang menulis, ada yang kemampuan menghafal, ada yang mempraktikannya langsung, seperti itu Pak. Nah, terus juga saya juga menggunakan pembelajaran emosional. Jadi nggak semua siswa itu saya minta harus bisa semua, tidak. Jadi saya sadari penuh anak kemampuan anak itu berbeda-beda, kayak gitu Pak. Jadi adanya pemetaan sih Pak di kelas tersebut itu aja sih kekuatan. Nah, kira-kira untuk kemarin saya melihat untuk kemampuan sosial emosional dari mungkin ini yang menarik ya, menurut saya itu salah satu anak yang inklusi. Nah, itu kan dia selain sulit untuk berbicara gitu ya, kemarin saya lihat. Nah, terus juga saya lihat sepertinya sibuk sekali gitu ya di depan komputer, sehingga memang ya teman-teman yang lainnya juga sibuk juga mengerjakan bidang pekerjaannya. Nah, kira-kira
apa yang menguatkan Ibu Ica untuk memberikan pembelajaran yang khusus kepada siswa inklusi tersebut? Oke, untuk siswa inklusi tersebut, saya menerapkan pertama itu mungkin karena agak berbeda ya Pak ya. Iya, Jadi betul, saya mungkin dari betul. hati ke hati dulu, ya dari hati ke hati dulu. Saya harus mengetahui dulu ini anak karakternya seperti apa dan harus bagaimana seperti Betul, itu. betul. Ketika saya sudah tahu karakternya dia seperti ini dan ternyata dia minatnya tuh begini, nah maka itu saya langsung memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya dia. Contoh misalkan saya memberitahu gini, Altaf, tolong dikerjakan jaringan ini ya, atau sistem komputer ini ya. Ya, memang dia senangnya ke komputer ya. Iya, seperti itu. Dia untuk pelajaran informatika itu dia luar biasa hebat sekali Pak. Bahkan dia di atas teman-temannya, gitu ya. Dan dia langsung, ya siap Bu Ica, gitu kata dia. Oke, dikerjakan sama dia benar rapi dan itu benar-benar sempurna hasilnya. Altaf gitu. Ya, dan teman-temannya itu bahkan sampai heran sama anak ini ya. Wow, iya, ternyata baru tuh mereka pada sadar ternyata tuh semua tuh sama gitu loh, kita nggak boleh membeda-bedakan gitu. Anak yang inklusi dengan kamu yang tidak. Memang walaupun di satu sisi banyak kekurangan, tetapi ternyata kelebihannya pun ada dan itu yang harus ditonjolkan. Iya, gitu ya. betul sekali Pak. Betul. Karena memang anak seperti itu tuh dia punya kemampuan pikiran esensial gitu, yang berbeda juga gitu ya kan. Jadi nggak bisa, mungkin dia nggak bisa nih di teori, dia akan bete, dia akan bangun, dia akan keluar gitu. Mungkin dia bisa sampai marah-marah ya. marah-marah Pak, gitu. Marah-marah dia, oh ternyata nih dia nggak suka di teori gitu. Betul. Dan saya terapkan, oh coba saya mau ke praktik atau ke merakit atau apa gitu. Oh ternyata dia senang dan dia mampu gitu. Seperti kemarin aja untuk masalah web, anak-anak itu murid-murid ya, teman-temannya dia itu belum bisa. Coba tampilkan warna biru, Iya, tampilkan langsung warna hafal gitu ya. krem atau apa yang lain sebagainya. Dan anak ini yang inklusi ini bisa kan langsung dia. Bahkan dia udah bisa bukan hanya 5 warna, banyak. Hampir semua warna Iya, mungkin karena dia bisa sebelumnya tampilkan. waktu itu 5 warna ya. Iya. Waktu di tes sebelumnya. Betul. Iya, itu dia. Oh, jadi memang seperti itu ya. Berarti Iya. memang sudah tepat. Dan kira-kira apakah tindak lanjutnya yang nanti yang akan Ibu lakukan kepada kelas tersebut, terutama juga siswa dengan yang berkebutuhan khusus tersebut? Kira-kira Ibu akan mau melanjutkannya seperti itu atau mungkin nanti akan ada perubahan di dalam pembelajaran atau seperti apa? Oke Pak, untuk sejauh ini mungkin saya masih pakai pembelajaran yang saya terapkan sebelumnya. Iya. Nah, saya lihat lagi sambil saya evaluasi, saya observasi lagi ketika saya pakai metode yang seperti kayak diferensiasi, terus kemampuan emosional. Apakah di situ mereka terlihat bosan atau kayak gimana? Akan saya rubah Pak. Akan saya rubah. Komitmen ya. Iya, akan saya rubah metode pembelajarannya mungkin menjadi yang lain gitu ya, sehingga anak tersebut bisa lebih semangat lagi gitu. Karena kan pembelajaran yang efektif, yang menyenangkan itu kan yang berubah-ubah, nggak monoton itu terus seperti itu Pak. Nah, terus untuk kemudian dari model pembelajaran yang mungkin kita refleksi ya Ibu ya, sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pra coaching, kemudian kemarin kita coaching, melihat setback lagi dengan pembelajaran yang sebelumnya udah pernah Ibu lakukan di kelas tersebut. Nah, kira-kira ada nggak hal yang menarik menurut atau yang menantang yang Ibu Ica rasakan gitu setelah kita melaksanakan program balik kembali, program mulai dari pra coaching sampai coaching atau supervisi tersebut dengan melihat flashback yang ke belakang? Ada Pak, yang menantangnya itu menjadi motivasi saya sendiri, menjadi saya harus bisa nih membuat anak yang inklusi, membuat anak yang tadinya belum mampu, membuat anak yang memang dia sudah bisa menjadi satu pintu nih, satu tujuan saya, mereka mengerti semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru hebat, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ibu Fatia Nuranisa. Oke, saya akan memberikan testimoni supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Yang dimana saya setelah melakukan ini merasa sangat senang, sangat bahagia karena anak-anak bisa berubah mengikuti sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Dan juga anak-anak yang pembulian, terus yang antusias belajarnya kurang, sedikit bisa berubah walaupun belum maksimal. Dan kedepannya saya akan merubah mungkin pola pembelajaran dengan metode yang menyenangkan lagi untuk siswa-siswi agar mereka lebih antusias, lebih bahagia ketika mengikuti pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.